Pada bagian pertama, kita telah mengupas beberapa hadis tentang akhir zaman yang terjadi saat ini pada saat orang-orang sedang terlelap. Dan pada bagian kedua ini, kita insya Allah akan melengkapi hal-hal yang disebutkan oleh junjungan kita, Baginda Rasulullah SAW. Dalam Sunan Abi Dawud, Thauban meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Faqala qail, "Wa min qillatin nahnu yawma'idh?" Qala bal antum yawma'idhin kathir, walakinnakum ghusa ka ghutha'is sayl. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qail, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir-hampir semua bangsa akan mengerumuni kalian, sebagaimana orang-orang yang makan bersama akan mengerumuni makanan mereka. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Apakah saat itu jumlah kami sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bahkan jumlah kalian banyak, tetapi kalian bagaikan buih. Allah akan mencabut kewibawaan kalian dari dada musuh kalian, dan Allah akan menumbuhkan wahn dalam hati kalian." Ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu wahn?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan benci kematian." Teks hadis ini begitu menakjubkan, seolah-olah ia merupakan analisis sosial tentang keadaan umat Islam, bahkan kondisi semua umat yang di dalamnya terdapat berbagai hikmah besar. Hadis ini dimulai dengan memperingatkan umat ini akan semakin dekatnya masa di mana musuh umat akan mengepung mereka dengan sabda beliau, "Hampir-hampir." Umat Islam di masa awalnya senantiasa memiliki wibawa dan disegani oleh semua pihak. Tetapi sejak 1 abad yang silam, umat ini menjadi sasaran empuk musuh-musuh mereka, yang mereka dapat merendahkannya tanpa perlu bersusah payah. Mereka juga dengan mudah mengeruk kekayaan umat ini, bahkan merenggut kehormatannya sebagaimana orang-orang mengelilingi makanan mereka. Kita melihat bahwa jumlah kaum muslimin saat ini telah mencapai jumlah lebih dari 1 miliar. Tetapi mereka hanyalah bagaikan buih yang tidak memiliki arti. Kebanyakan dari kita disibukkan dengan hawa nafsu dan kemaksiatan. Kaum muslimin di negara-negara kaya sibuk begadang dan menikmati teriakan dari penyanyi favorit mereka. Kita telah menjadi negara-negara yang tunduk kepada negara yang penuh kerusakan. Hukum dunia menentukan bahwa bangsa-bangsa yang kuat akan senantiasa berusaha untuk memaksakan kehendak dan budayanya pada bangsa-bangsa yang lemah, sebagai wujud kekuasaan mereka dan untuk merenggut kekayaan para pemiliknya. Rasulullah SAW benar-benar telah mensifati keadaan umat pada hari ini yang bagaikan buih dengan gambaran yang sangat akurat. Bagaimana tidak? Karena yang beliau ucapkan adalah berasal dari wahyu. Buih dengan jumlah yang banyak yang tidak berharga. Arus panjang surut mengalir melaluinya dan membawanya kemanapun ia mau. Ia tidak memiliki nilai dan tidak ada kemauan dalam menentukan arah pergerakannya. Hanya busa yang banyak, yang lebih banyak mendatangkan bahaya daripada kebaikan. Ia berjalan tanpa arah kemanapun aris deras bertuburkan di ujungnya. Rasulullah SAW telah menyebut penyebab penyakit yang menyebar di tubuh umat sekarang ini ibarat kanker adalah wahn, yaitu cinta dunia dan benci dengan kematian. Umat yang benci dengan kematian adalah dikarenakan mereka telah terlalu nyaman dengan kehidupan dunia, sehingga lupa bahwa kehidupan dunia tidak lain hanyalah masa ujian untuk mempersiapkan kehidupan yang hakiki di akhirat. Hari ini, orang bersaing bukan dalam urusan akhirat, sebagaimana umat sebelum mereka. Tetapi persaingan mereka hanyalah untuk memperebutkan kenikmatan dunia. Segala sesuatu pun dihalalkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Mereka suka untuk menepuk harta, mengejar kekuasaan, dan mendapatkan popularitas, yang dalam mencapai hal-hal tersebut mereka rela untuk melakukan apapun. Sebagian orang jahil menganggap bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang kondisi umat di akhir zaman artinya adalah untuk pasrah dengan kondisi yang akan mereka hadapi tersebut. Tetapi anggapan tersebut hanyalah berasal dari orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Karena hadis-hadis ini tidak lain adalah untuk memberikan diagnosa atas penyakit, dengan tujuan untuk mengobatinya dan mencari keselamatan darinya, yaitu dengan kembali kepada jalan Allah yang telah diajarkan melalui Rasul-Nya.
Maka kondisi umat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut tidak berarti bahwa kita harus pasrah dengannya. Tetapi kita harus berusaha agar kondisi tersebut tidak terus menjangkiti umat ini. Karena Rasulullah telah menyebutkan penyebab kondisi itu. Rasulullah SAW telah mengarahkan bagaimana umat ini bisa berpindah dari kondisi menjadi buih agar dapat kembali memiliki wibawanya dan untuk melawan arus kerusakan. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah di dunia, maka dia akan merdeka, baik di akhirat maupun di dunianya. Tidak seperti buih yang buta terombang-ambing dalam aliran. Umat Islam yang benar berada dalam jalan hidayah, tidak mengenal menyerah dalam melawan kezaliman, kelemahan, dan kerusakan. Tetapi mereka senantiasa berusaha untuk merubahnya agar menjadi khair ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sedikit pun hal yang bermanfaat bagi umat beliau, kecuali beliau akan mengajarkan kepada mereka. Sebagaimana beliau juga tidak pernah meninggalkan sedikit pun hal yang membahayakan bagi mereka, kecuali beliau akan memperingatkannya. Dalam sebuah hadis komprehensif tentang penyebab kehancuran bangsa-bangsa dan kebinasaan mereka, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari 5 hal. 5 hal yang membinasakan dan sedang terjadi saat ini dalam masyarakat, sedangkan mereka dalam kelalaian. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menghadap kepada kami. Kemudian beliau bersabda, Ya ma'asyaral muhajirin, khisalun khamsun, idza btulitum bihin, wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat, hatta yu'linu biha, illa fasha fihimut ta'un, wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihimul ladina madaw. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Wahai sekalian orang-orang muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian diberi ujian dengannya, aku berlindung kepada Allah, kalian akan menemuinya. Tidaklah perbuatan asusila dilakukan secara terang-terangan dalam suatu kaum, kecuali wabah akan tersebar, dan akan muncul berbagai penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa kemarau panjang, dan kesulitan pangan, serta kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan dari membayar zakat, kecuali mereka akan ditahan untuk diberikan hujan dari langit. Dan seandainya bukan karena ada binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan sama sekali. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka, sehingga musuh mereka akan mengambil harta dan apapun yang mereka miliki. Tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan selain kitabullah, serta memilih-milih aturan yang diturunkan oleh Allah SWT, kecuali Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Hadis yang agung dan lengkap ini mengungkapkan 5 ciri. Jika suatu bangsa terjerumus ke dalamnya, maka azab Allah SWT akan segera datang di dunia ini, selain ancaman yang menantinya di akhirat. Dan 5 hal tersebut telah benar-benar terjadi saat ini. Sifat yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah perbuatan asusila dilakukan secara terang-terangan pada suatu kaum, kecuali wabah akan tersebar, dan akan muncul berbagai penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya tentang bahaya melakukan perbuatan asusila, yang meliputi perbuatan zina dan homoseksual, serta keluarnya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Karena hal tersebut akan mendatangkan murka Allah, maka tersebarlah berbagai penyakit mematikan yang sebelumnya belum pernah muncul pada nenek moyang kita sebelumnya. Hari ini, perbuatan asusila dilakukan secara terang-terangan, baik di jalan-jalan ataupun di layar. Setiap orang yang melawan tindakan kotor ini, ia akan dipenjara atau dicap sebagai orang terbelakang. Maka menjadi hak Allah untuk menimpakan azab yang berat kepada mereka, dan azab di akhirat jauh lebih besar jika mereka mengetahui.
Adapun sifat kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dengan bersabda, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa kemarau panjang dan kesulitan pangan serta kezaliman penguasa atas mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya agar tidak mempermainkan takaran dan timbangan dan mengancam mereka dengan bencana dan malapetaka. Allah Ta'ala berfirman, "Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jika perbuatan ini telah menyebar di suatu umat, maka tunggulah 3 hukuman. Yang pertama adalah kemarau berkepanjangan, yang berarti Allah akan menahan hujan dari mereka. Tanah pun menjadi kering, dan jika bisa tumbuh tanaman, maka Allah akan memunculkan berbagai serangga, ulat, dan berbagai penyakit yang akan merusak tanaman dan buah-buahan. Yang kedua adalah kesulitan pangan, yang muncul dalam bentuk tingginya biaya hidup, harga-harga mahal, dan kondisi hidup yang sulit. Dan yang ketiga, Allah akan menjadikan penguasa zalim berkuasa atas mereka. Mereka akan membebankan pajak yang sangat tinggi dan membebani mereka dengan hal-hal yang tidak mampu mereka bayar. Tanyakan pada diri Anda sendiri dengan jujur, bukankah ini yang sedang terjadi sekarang? Orang miskin pergi untuk membeli sesuatu, kemudian dia akan diberi timbangan kurang dari yang dia beli, dan penjual menyangka bahwa dia mendapatkan untung, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa selain api neraka pada tubuhnya di akhirat. Sifat ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dengan bersabda, tidaklah mereka menahan dari membayar zakat kecuali mereka akan ditahan untuk diberikan hujan dari langit. Dan seandainya bukan karena ada binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan sama sekali. Maka jika Anda menemukan ada orang-orang miskin di satu negara muslim, maka ketahuilah bahwa orang-orang kayanya tidak membayarkan zakat harta mereka. Mereka mencari celah bagaimana caranya agar bisa membayar kurang dari apa yang diwajibkan atas mereka. Tanpa disadari, mereka sedang menimbun api yang akan menyiram tubuh mereka pada hari kiamat. Hal ini menjelaskan alasan kemarau berkepanjangan yang menghantam berbagai penjuru bumi, meskipun orang-orang mencari bantuan dan meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Dan itu karena orang-orang lalai dalam membayar zakat harta mereka. Menahan zakat sama artinya dengan menahan hujan dari langit. Jika bukan karena orang-orang renta yang masih bersujud, bayi yang menyusui, atau binatang ternak yang digembalakan, maka tidak akan ada hujan sama sekali. Sifat keempat dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul-Nya kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka, sehingga musuh mereka akan mengambil harta dan apapun yang mereka miliki. Di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya agar tidak melanggar perjanjian, dan yang melakukan hal itu, Allah pasti akan menjadikan musuh berkuasa atas mereka. Mereka mengambil negara-negara Muslim atau menguasai kemampuan negara dan kekayaannya. Tidak berhenti pada pelanggaran perjanjian antar sesama manusia, tetapi juga termasuk meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan melakukan apa yang Dia larang. Sayangnya, melanggar janji saat ini bagi kebanyakan orang menjadi hal yang lebih ringan daripada minum air. Sifat kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan selain kitabullah serta memilih-milih aturan yang diturunkan oleh Allah SWT, kecuali Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Jika manusia menolak untuk berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan, dan mereka tidak mau untuk mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah nabinya, maka mereka tinggal menunggu perselisihan, permusuhan, dan pertengkaran di antara mereka. Apa yang terjadi sekarang benar-benar menakutkan. Para penguasa tiran tidak hanya menolak untuk berhukum dengan hukum Allah, tetapi mereka bahkan mengesampingkan hukum Allah tersebut dan menggunakan hukum buatan manusia. Sedikit demi sedikit, ayat-ayat Allah akan dihapuskan dari pendidikan, dan hukum Allah diganti dengan hukum manusia yang serba cacat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban,
fatuba lil ghuraba. Islam mulai dalam keadaan terasing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Kita sekarang hidup di masa yang sulit, sangat sulit, bahkan sampai seorang muslim yang soleh harus menyembunyikan keimanannya di tengah masyarakat karena parahnya ketidakadilan dan penindasan para penguasa. Berapa banyak penjara-penjara di negara muslim yang diisi oleh orang-orang Islam yang berpegang pada agamanya. Agama telah menjadi tuduhan yang ditunjukkan kepada orang-orang. Sudut pandang manusia telah berubah. Orang yang soleh menjadi teroris, dan orang yang tidak bermoral menjadi moderat. Bukankah ini yang terjadi saat ini secara ringkasnya? Dari Sahal bin Sa'ad, dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir zamani khasfun wa qadhfun wa masakh, idza dhaharatil ma'azif wal qainat, wastuhillatil khamr." Di akhir zaman akan terjadi khasaf, kota yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Qadhaf, manusia yang dihujani dengan bebatuan, dan masakh, perubahan wujud. Jika alat-alat musik telah merajalela, para biduan telah muncul dan khamr dihalalkan. Tanda ini telah muncul di sebagian besar masa terdahulu, tetapi sekarang lebih jelas lagi. Alat-alat musik muncul pada saat ini dan menyebar dengan sangat luas. Banyak penyanyi, baik laki-laki ataupun wanita. Bahkan lebih besar dari itu, banyak orang yang menghalalkan alat musik dan khamr. Padahal Allah telah mengancam akan mendatangkan 3 macam azabnya dengan munculnya hal-hal tersebut. Tetapi dengan semua keburukan ini, akhir zaman memiliki beberapa kebaikan yang tidak dapat disangkal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Akan tetap ada sebagian kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang mengompori mereka sampai datangnya keputusan Allah. Terlepas dari semua kerusakan yang kita jalani hari ini, Allah masih memiliki hamba-hamba yang hatinya lebih putih dari susu dan tekad mereka jauh lebih kuat daripada gunung. Mereka tidak mengenal menyerah ataupun merendahkan diri. Mereka tidak pernah tertipu dengan istilah-istilah yang telah banyak diputarbalikkan. Mereka senantiasa berada di atas kebenaran dan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala.